Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Baria dengan NIM D1C121015. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan mata kuliah teknologi bioenergi. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh atau dibangkitkan atau berasal dari biomasa. Sedangkan biomasa adalah bahan-bahan organik yang mengandung energi. Bioenergi adalah energi terbarukan karena sumber energi yang digunakan selalu tersedia oleh alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Bioenergi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada bioetanol, selanjutnya ada biogas, biodiesel, dan juga biobriket. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang bioetanol. Bioetanol adalah etanol yang dihasilkan dari fermentasi glukosa menggunakan bantuan ragi, terutama yaitu dengan ragi jenis Saccharomyces cerevisiae. Bahan baku yang dapat digunakan untuk membuat bioetanol yaitu bahan baku yang mengandung glukosa, pati, dan selulosa. Bahan baku dari selulosa contohnya yaitu seperti tetes tebu, nira aren, nira kelapa, nira tebu, ataupun sari buah-buahan. Selanjutnya, contoh dari bahan yang mengandung pati yaitu seperti sagu, singkong, ketela, ubi jalar, ganyong, jagung, dan lain-lain. Selanjutnya, yang bahan baku yang mengandung selulosa yaitu seperti serat kayu, serat tandan kosong kelapa sawit, serat pinang, serat nanas, dan ampas tebu. Berdasarkan kandungan alkohol dan penggunaannya, etanol itu dibagi menjadi 3 grade. Yang pertama yaitu etanol untuk industri dengan kadar alkohol 90-94%. Yang kedua yaitu etanol netral yang biasanya digunakan untuk minuman dan farmasi dengan kadar alkohol 96-99,5%. Yang ketiga yaitu etanol untuk bahan bakar dengan kadar alkohol 99,5 sampai dengan 100%. Selanjutnya ada standar mutu bioetanol. Yang pertama yaitu kadar etanol minimal 99,5% sebelum denaturasi dan minimal 94,0 setelah denaturasi. Selanjutnya yaitu kadar metanol maksimal yaitu 300 mg per liter. Yang ketiga yaitu kadar air maksimal 1%. Selanjutnya yang keempat yaitu kadar denaturan yaitu minimal 2% dan maksimalnya itu adalah 5%. Yang kelima yaitu kadar tembaga maksimal yaitu 0,1 mg per kilogram. Selanjutnya yang keenam yaitu keasaman sebagai CH3COOH dengan maksimal yaitu 30 mg per liter. Yang ketujuh yaitu tampakan yaitu harus jernih dan terang, tidak ada endapan dan kotoran. Selanjutnya yang 8 yaitu kadar ion kalori dengan nilai maksimal 40 mg per liter. Selanjutnya kandungan belerang maksimal 50 mg per liter. Kadar getah atau gam setelah dicuci yaitu maksimal 5,0 mg per 100 ml. Dan juga ada pHe yaitu 6,5 sampai 9. Selanjutnya yaitu materi tentang biodiesel. Biodiesel adalah jenis bahan bakar yang termasuk dalam kelompok bahan bakar nabati. Bahan bakunya berasal dari berbagai sumber daya nabati maupun hewani yaitu kelompok minyak dan lemak. Biodiesel merupakan bahan bakar ideal untuk industri transportasi yaitu dapat digunakan pada berbagai mesin diesel termasuk seperti mesin-mesin pertanian. Biodiesel merupakan bahan bakar terbarukan karena bahan bakunya dibudidayakan oleh manusia, selanjutnya dipanen dan diolah menjadi bahan bakar. Pemanfaatannya yang terus-menerus menjadikan bahan bakar nabati disebut sebagai bahan bakar yang dapat diperbarui. Pada umumnya, biodiesel ini dapat dibuat dengan menggunakan 2 jenis reaksi, yaitu yang pertama reaksi esterifikasi dan juga reaksi transesterifikasi. Esterifikasi adalah tahap konversi dari asam lemak bebas menjadi ester. Esterifikasi yaitu mereaksikan asam lemak dengan alkohol. Katalis yang digunakan yaitu adalah asam seperti asam sulfat dan juga asam fosfat. Esterifikasi umumnya dilakukan untuk membuat biodiesel dengan minyak berkadar FFA tinggi. Transesterifikasi adalah reaksi yang mengubah trigliserida menjadi ester. Perbedaan antara transesterifikasi dan esterifikasi menjadi sangat penting ketika ingin memilih bahan baku yang digunakan dan katalisnya. Transesterifikasi dikatalis oleh asam ataupun basa.
Selanjutnya, adapun syarat mutu biodiesel yang pertama yaitu massa jenis pada 40 derajat Celcius, yaitu dengan nilai 850 sampai 890 kg per meter kubik. Selanjutnya, viskositas kinematik pada 40 derajat Celcius yaitu 2,3 sampai 6,0 mm kuadrat per sekon. Selanjutnya, angka setana yaitu minimal 51, titik nyala yaitu minimal 100 derajat Celcius, titik kabut maksimal yaitu 18 derajat Celcius, korosi lempengan tembaga yaitu maksimal pada nomor 3. Selanjutnya, residu karbon maksimal dalam contoh asli yaitu 0,05%. Selanjutnya, maksimal 0,30% dalam 10% ampas distilasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu air dan sedimen maksimal yaitu 0,05%. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang biogas. Biogas merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan menggunakan bahan-bahan organik dalam kondisi tanpa kehadiran oksigen. Biogas bersifat mudah terbakar dan mempunyai kandungan gas metana sekitar 50-70%. Biogas juga mempunyai nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu sekitar 6.400 sampai dengan 6.600 kcal per meter kubik. Baiklah, di sini ada syarat mutu dari biogas. Yang pertama yaitu titik embun air maksimal yaitu 2000 kPa atau 200 bar derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua yaitu indeks Wobble yaitu 39 sampai 41 mg per nm kubik. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada angka metana yaitu 80 sampai 118. Selanjutnya yang keempat yaitu ada metana dengan minimal 80%. Selanjutnya ada hidrogen sulfida yaitu maksimal 23 m per nm kubik. Selanjutnya ada hidrogen dengan maksimal yaitu 0,1%. Selanjutnya ada karbon dioksida yaitu maksimalnya 18%, dan yang terakhir yaitu ada oksigen dengan maksimal 1%. Selanjutnya materi tentang biobriket. Briket merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang berupa arang dan memiliki kerapatan yang tinggi. Briket dapat digunakan sebagai bahan bakar pemanas, pengering, dan pengganti minyak, serta lebih unggul dibandingkan dengan arang biasa karena panasnya lebih tinggi, pembakarannya lebih lama, dan tidak berbaru. Karakteristik briket yang baik adalah briket yang permukaannya halus dan tidak meninggalkan bekas hitam di tangan. Briket juga harus mempunyai karakteristik berupa yaitu mudah dinyalakan, tidak mengeluarkan asap, emisi gas hasil pembakaran tidak mengandung racun, kedap air, dan hasil pembakaran tidak berjamur bila disimpan pada waktu yang lama. Lalu menunjukkan upaya laju pembakaran atau waktu laju pembakaran dan suhu pembakaran yang baik. Adapun standar mutu briket yang pertama yaitu mengandung kadar air yaitu kurang dari 8%, kadar abu kurang dari 8%, kadar karbon yaitu lebih besar dari 77%, nilai kalori itu lebih besar dari 5000 kcal per gram. Selanjutnya kadar zat menguap itu harus lebih kecil dari 15%. Kandungan kadar abu yang lebih dari 8% akan menyebabkan turunnya mutu briket karena dapat menentukan nilai kalor. Kadar abu merupakan bahan sisa proses pembakaran yang tidak memiliki unsur karbon ataupun nilai kalor. Pengukuran karbon terikat menunjukkan jumlah material padat yang dapat terbakar setelah komponen zat terbang dihilangkan dari bahan tersebut. Kadar karbon sebagai parameter kualitas bahan bakar karena mempengaruhi besarnya nilai kalor. Selanjutnya, nilai kalor adalah jumlah sesuatu panas yang dihasilkan per satu berat dari proses pembakaran cukup dari satu bahan yang mudah cukup terbakar. Kalor yang semakin tinggi menunjukkan kualitas bahan yang semakin baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu kadar zat terbang dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengukur banyaknya asap yang dihasilkan pada saat pembakaran. Semakin tinggi jumlah kadar zat terbang dari suatu bahan bakar, maka jumlah asap yang dihasilkan akan semakin tinggi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.